dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi, dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain, dan walaupun cuma 3 pasal, tapi pembahasannya itu memerlukan waktu karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu perlu juga kemudian merumuskan kata-kata atau kemudian pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Nah, sehingga kemudian diperlukan konsinyering, itu saja. Nah, bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak mengebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi 1 dalam hal ini tim Perumus, tim Mustimsin, dan kemudian Panja yang kemudian akan melakukan sesuai dengan mekanisme. Demikian. Kalau tambahannya bahwa tim pemerintah juga sangat banyak, dari Wamen Sesnek Pak Bambang Eko, Ibu Lydia, kemudian dari Wamenhan serta sekjennya Pak Mas Diadoni Irawan dan Legend Tri Budi Utomo, dari Kementerian Hukum Dirjen Perundang-undangan Dr. Dahana, dari Kementerian Keuangan sekjennya Pak Heru Pambudi, dan dari ahli bahasa Pak Maryanto. Kalau ditanya tadi soal kebut-mengebut sudah dijawab. Kalau soal partisipasi publik semua sudah kita undang, mulai dari Pak Tempure Sasa, Mayor Jenderal Rodon Bedrason, kemudian Pak Dr. Kusnanto Anggoro, Saudara Al-Araf, Saudara dari Setara Institut, Saudara Ihsan Husaini, kemudian dari Pepabri dipimpin langsung oleh senior-senior dipimpin oleh Pak Agung Gumelar, serta bekas Kasal Pak Laksamana Ahmad Sucipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI, dan Pak. Jadi intinya itu, kalau dibilang kebut-mengebut tadi sudah dijawab. Kalau lapangannya ya memang seperti itu, karena pasalnya 3, debatnya sudah sangat panjang, dan setiap fraksi kita putar. Kadang ada yang langsung setuju, ada yang setiap fraksi kita putar. Iya, terima kasih. Apakah ini akan kedua di rapor besok atau penarikan sebelum reses lebaran 2025? Pertanyaan ke saya Pak, ke Pak Dasko. Iya, bahwa pertanyaan itu saya pikir itu adalah kewenangan di DPR sesuai dengan mekanisme yang ada. Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa, apabila kemudian tim mustimsinnya belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa, itu saja. Tolong namanya dan dari media mana, tolong di Arif dari cnnindonesia.com Pak. Izin kemarin ini kan setelah di rapat yang menjawab pertemuan dan lainnya ini gelombang penolakan itu mulai muncul juga di media sosial, dan ini bagaimana tanggapannya dari pimpinan sekaligus Komisi 1, apakah ini akan merubah atau mempengaruhi pembahasan RUU TNI ini? Itu yang pertama. Dan kedua, ada laporan dari Kontras yang menyebut bahwa mereka diintai oleh 3 orang terkenal, dan mereka meyakini bahwa itu berkaitan dengan kritik yang disampaikan ketika di hotel Paramount. Mereka ingin meminta pembahasan RUU TNI dihentikan di sekarang. Yang pertama, kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam, dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang
ada dui fungsi TNI dan lain-lain. Saya rasa kalau sudah lihat juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Kemudian tadi tentang pertanyaan mengenai dari teman-teman di Kontras, ya saya belum bisa komentar karena kita juga tidak tahu apakah itu kemudian dari mana, dan kalau memang merasa terganggu ya laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum, begitu. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Kalau soal substansi kan sudah dari awal kita jelaskan. Kalau yang insiden kemarin kita juga nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas kita semua mengundang, semua sudah. Kalau semua dalam posisi ini menolak, ini mendukung, itu tidak dalam posisi kami sebagai pembuat undang-undang. Tetapi masukannya sangat kita perhatikan. Kalau kekhawatiran Ibu si Abdi saya sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi. Dan pertemuan dengan Panglima TNI pada rapat Kamis minggu silam itu tegas, kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Yang berikut saya tambahkan bahwa di media massa sebelumnya juga sudah beredar bahwa ada pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont. Itu sehari sebelum itu kemudian sudah beredar di media massa. Saya pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan saja pernyataan atau surat resmi untuk ikut, saya pikir kemarin nggak ada masalah. Nah, cuman pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan. Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi, karena mereka minta kemarin untuk ditemui. Terima kasih. Saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal lain puasa dulu. Hah? Puasa dulu. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan Komisi 1 DPR terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. DPR juga menjawab terkait dengan protes pelaksanaan rapat revisi Undang-Undang TNI yang digelar di hotel. Disampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan aturan dan sebetulnya terbuka. Kemudian disampaikan pula oleh Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menjelaskan saat rapat dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan DPR sebagai panitia kerja atau panja revisi Undang-Undang TNI. Terkait dengan kritik partisipasi publik, tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Utut, Ketua Komisi 1, partisipasi publik sudah dilibatkan. Berbagai perwakilan civil society sudah diundang dalam rapat. Sebelumnya pemirsa, revisi Undang-Undang TNI, tepatnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bergulir di parlemen dan menuai pro dan kontra. Dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR, tujuan urgensi dari revisi Undang-Undang TNI adalah penguatan internal ke dalam, pemasukan yang sudah ada dalam undang-undang supaya tidak ada yang dilanggar. DPR juga berkomitmen untuk menjaga supremasi sipil. Kita simak lagi pemirsa, kondisi terkini di gedung DPR masih ada tanya jawab yang ditanyakan wartawan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ini juga, kami juga puasa-puasa kan harus bercanda sedikit. Bagaimana? Oke, soal isu ada rencana mau Sri Mulyani sebenarnya
Ya, saya sudah menjawab di beberapa media dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle beberapa menteri termasuk Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah untuk menjelaskan juga kepada konstituen di lapangan, yang kemudian juga karena dinamika di media itu banyak yang kemudian sama seperti ini memberitakan apakah benar ada reshuffle menteri ini menteri itu, termasuk Bu Sri Mulyani. Nah, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara Presiden dengan Menteri Keuangan maupun menteri-menteri lain justru membahas bagaimana kemudian supaya kelancaran pemerintah dalam memperhatikan kepentingan rakyat ini terus dilakukan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana reshuffle, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Saya beberapa minggu kemarin itu sebagai pimpinan DPR bersama dengan beberapa kawan-kawan dari DPR itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah. Kan beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan P3K itu di Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Nah, dalam pertemuan itu kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah akan mengusahakan bahwa secara serentak akan dilakukan di 2025. Namun CPNS-nya apakah setelah Lebaran pada bulan apa, dan kemudian P3K-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini. Dan saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13 atau pukul 14 pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pan-RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media. Demikian. Pak MK menyatakan sudah mengirimkan surat kepada pemerintah dan DPR soal adanya gugatan redemonisasi ya itu Pak, apakah sudah menerima Pak? Dan dalam risalahnya kan DPR diminta mempersiapkan risalah ketika nanti menggugatannya bergulir, apakah sudah mulai ada pembahasan? Yang pertama, surat baru kita terima kemarin dan kita harus mengadakan rapat pimpinan untuk kemudian melalui mekanisme akan melakukan persiapan-persiapan seandainya diminta oleh MK. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi? Ya, kalau khusus untuk kasus itu kami selaku pimpinan DPR sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menyampaikan aspirasi dari teman-teman Komisi 3 DPR untuk kemudian pihak kepolisian, dan tentunya sudah dijawab juga oleh Kapolri bahwa Kapolri dalam hal ini akan bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus ini baik dari sisi etika maupun pidananya. Demikian. Oke? Kompas lagi. Oke. Menteri ESDM Pak Bahlil ini minta arahan ke Pak Prabowo terkait dengan izin usaha tambang ini bisa dibawa oleh pesantren. Tanggapan dari Bang Hasto? Saya baru mendengar itu, tapi kemudian saya belum tahu sikap pemerintah lebih lanjut mengenai itu. Nah, jadi sampai dengan belum ada keputusan resmi, saya belum bisa mengomentari.
dan tentunya nanti komisi teknis di DPR yang akan melakukan rapat-rapat dengan menteri terkait, dan tentunya menteri terkait akan memberikan penjelasan kepada DPR, dan tentunya DPR kemudian akan juga memberikan masukan kepada Menteri SDM mengenai hal itu. Demikian. Terima kasih. Gini dong, nanya jangan yang susah. Kalau tanya yang susah kita repot. Oh, lewat sini. Iya. Oke. Yuk, makasih ya semua ya. Makasih. Pemirsa, baru saja kita simak keterangan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menjawab sejumlah isu terkini. Disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra menepis isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur. Sufmi Dasko menjelaskan belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Tadi juga disampaikan menjawab pertanyaan awak media terkait dengan pengangkatan CASN P3K. Disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, pemerintah akan segera mengumumkan terkait pengangkatan CASN atau CPNS dan P3K. Konferensi pers akan digelar hari ini. Kami ajak Anda kembali bergabung ke gedung DPR. Ada rekan kami di sana, Valerie Budianto. Kita akan tanyakan terkait dengan perkembangan terkait revisi Undang-Undang TNI. Valerie. Budi mana ya Budi? Sebelumnya sudah digelar konferensi pers dari pimpinan DPR dan Ketua Komisi 1 DPR RI terkait revisi Undang-Undang TNI yang masih menuai pro dan kontra di publik. Untuk melengkapi informasi mengenai kapan revisi Undang-Undang TNI akan disahkan, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari gedung DPR RI. Valerie, apakah tadi dijelaskan kapan rencana revisi Undang-Undang TNI akan disahkan? Ya Eva, tadi kalau berdasarkan konferensi pers belum ada konfirmasi pasti kapan revisi Undang-Undang TNI ini akan disahkan, tapi berdasarkan informasi yang memang beredar di DPR RI, rapat paripurna juga yang biasanya dijadwalkan setiap hari Selasa dan juga Kamis. Dan beberapa informasi yang beredar adalah karena memang seluruh pembahasan baik itu tahap 1, tahap 2 semuanya sudah selesai digelar, kemudian hari ini juga akan dilangsungkan rapat lagi bersama dengan tim penyusun dan juga tim sinkronisasi. Ini berarti jika memang seluruhnya sudah rampung, tidak menutup kemungkinan esok hari di hari Selasa akan langsung dilakukan rapat paripurna berupa pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini menjadi undang-undang. Tadi memang ini juga dikonfirmasi dengan pernyataan yang disebutkan oleh Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, dan juga Utut yang merupakan pimpinan Komisi 1 DPR RI yang kurang lebih menyatakan apabila memang seluruhnya tidak rampung, maka sesuai dengan mekanisme yang berlanjut, hari ini akan langsung, maksud kami esok hari akan langsung dilakukan pengesahan rapat paripurna, mengingat saat lagi akan dilakukan reses sehingga memang rapat paripurna terakhir akan dilakukan antara esok hari di hari Selasa maupun di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, sehingga memang sangat dibuka kemungkinan jika memang rapat yang nanti akan digelar mengenai tim penyusunan dan juga tim sinkronisasi untuk pembahasan RUU TNI ini pada pukul 10 hingga 12 rencananya akan digelar, maka ini semuanya sudah rampung, maka bisa saja besok hari langsung dilangsungkan pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna. Eva. Baik, apa kemudian penjelasan yang tadi disampaikan terkait pihak-pihak yang pasti kontra menilai bahwa revisi Undang-Undang TNI disebut terburu-buru, elitis, dan sangat eksklusif, Valerie? Eva, kalau misal tadi pernyataan dari Dasko dan juga dari Utut, mereka menyatakan menerima semua aspirasi masyarakat, termasuk mereka yang ingin menyampaikan pernyataan-pernyataan dan juga meminta pertemuan, karena tadi juga disebutkan oleh Sufmi Dasko bahwa usai melangsungkan konferensi pers, ia akan menemui perwakilan dari NGO yang ingin menyampaikan pendapatnya karena merasa bahwa
proses penyusunan dari draft RUU TNI ini seluruhnya sangat dikebut, sangat terburu-buru. Namun terkait apakah memang benar ini dilakukan secara terburu-buru dan dilakukan secara tertutup atau tidak, tadi sebenarnya juga sudah sempat ditanyakan oleh awak media kepada pimpinan DPR RI serta pimpinan Komisi 1 DPR RI, disebutkan bahwa tidak ada yang terburu-buru dari penyusunan revisi Undang-Undang TNI. Mengapa? Karena sebenarnya untuk penyusunan ini dan juga pembahasan RUU TNI sudah masuk prolegnas prioritas sejak lama, bahkan juga sejak rapat paripurna di bulan lalu sudah ada surat presiden dari Presiden Prabowo Subianto, surpres yang sudah dibawa langsung ke dalam rapat paripurna di bulan lalu yang memang meminta agar penyusunan dari RUU TNI ini dijadikan prolegnas prioritas, dan sejak itu juga sudah dilangsungkan beberapa rapat, baik itu pembahasan tahap 1, tahap 2, sudah melakukan pemanggilan terhadap Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian juga sudah memanggil Panglima TNI dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan bahwa memang seluruh pihak ini sudah dilibatkan. Karena kalau kita melihat dari sejumlah draft yang beredar, ada sejumlah hal yang dikhawatirkan, misalnya terutama mengenai batas usia pensiun dan juga dui fungsi ABRI yang dikhawatirkan ini akan kembali terulang. Namun tadi juga sudah diklarifikasi baik itu oleh Dasko dan juga Utut bahwa masyarakat ini tidak perlu khawatir karena pihak dari DPR selaku wakil rakyat akan terus menjaga dan juga memastikan dui fungsi ABRI ini tidak kembali terulang dan juga pastinya supremasi sipil ini akan terjaga. Namun tentunya apakah nanti praktiknya akan benar-benar terjaga atau tidak, kita masih harus melihat, karena sebenarnya dari sejumlah draft yang tadi juga sempat diklarifikasi oleh Sufmi Dasko bahwa pada dasarnya dari beberapa draft yang menyebutkan ada sejumlah poin-poin revisi dari RUU TNI, hanya 3 pasal saja yang akan direvisi. Yang pertama adalah pasal 3 mengenai kedudukan TNI, tepatnya pasal 3 ayat 2, yaitu seluruh koordinasi ini di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian juga pada pasal 47 ini membahas mengenai penambahan kementerian lembaga yang nantinya dapat dijabat oleh prajurit TNI yang aktif. Kalau sebelumnya hanya ada 10 kementerian lembaga menjadi 15 kementerian lembaga, diantaranya adalah pada Kejaksaan Agung, kemudian pada BNPT, pada BNPB, kemudian pada Bakamla dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Nah, tadi juga sempat dikonfirmasi bahwa salah satu tujuan dilakukannya penambahan kementerian lembaga karena sebenarnya sejauh ini juga sudah ada TNI aktif yang menjabat, misalnya di Kejaksaan Agung ada Jampitmil yang memang sudah menjabat, jadi memang sama sekali tidak membuat adanya dui fungsi ABRI karena memang walaupun mereka bertugas itu mereka tetap fokus untuk melayani negara dan tidak menimbulkan adanya loyalitas ganda. Itu tadi terkait dengan pasal 47, lalu juga yang akan direvisi yang ketiga selain pasal 3 dan juga pasal 47 adalah pasal 53. Pasal 53 ini adalah mengenai batas usia pensiun dari sejumlah prajurit TNI. Kalau misalnya tadi disebutkan oleh Sufmi Dasko bahwa untuk rentang batas usia pensiun adalah kenaikan dari rentang usia 55 hingga 62 tahun. Kita ketahui bersama kalau dalam Undang-Undang TNI yang lama, batas akhir atau batas maksimal usia pensiun adalah di usia 58 tahun. Kalau saat ini jadi usia 55 hingga 62 tahun. Namun memang tadi sempat dibacakan di awal konferensi pers terkait dengan sejumlah pasal yang dilakukan revisi. Namun ternyata yang dibacakan juga ada terdapat perubahan. Jadi tadi disebutkan juga usai selesai konferensi pers bahwa nanti akan dikirimkan draft yang lebih pasti, draft yang lebih resmi, karena ternyata masih ada sejumlah kata-kata dan juga frasa serta penulisan yang belum benar terkait dengan draft dari revisi Undang-Undang TNI yang akan dibahas saat ini bersama dengan tim sinkronisasi dan juga tim penyusunan dengan Komisi 1 DPR RI. Eva. Polri bicara soal urgensi revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Selain karena usianya sudah lebih dari 20 tahun ya, apalagi sebetulnya urgensi dan juga tujuan dari revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini? Ya, kalau yang disebutkan oleh pihak pimpinan DPR dan juga sejumlah stakeholder terkait, misalnya dari mitra Komisi 1 DPR RI, yaitu dari Menteri Pertahanan, kemudian juga dari instansi-instansi lainnya yang melibatkan, misalnya Panglima TNI, disebutkan bahwa betul yang tadi disebutkan oleh Eva, bahwa salah satunya karena memang Undang-Undang TNI ini sudah lama tidak direvisi, sudah 20 tahun lebih tidak dilakukan revisi, sehingga memang agar meningkatkan relevansi kepada masyarakat dan khususnya karena ini Undang-Undang TNI, bahwa bagi prajurit TNI agar memang semakin relevan, maka memang
memang sangat diperlukan dilakukannya revisi undang-undang. Dan untuk urgensi lainnya disebutkan juga karena memang ada sejumlah jabatan yang pada nyatanya tanpa adanya revisi ini sudah diduduki oleh perwira atau prajurit TNI aktif seperti yang tadi disebutkan, yaitu misalnya kedudukan dari Jampitmil, kedudukan sejumlah pimpinan di Bakamla yang sejauh ini juga mereka semua seluruhnya adalah prajurit aktif TNI, namun tidak ada yang mewadahi dan memang dibuktikan juga tidak adanya dui fungsi ABRI, tidak ada loyalitas ganda, tidak mengesampingkan dan juga tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, sehingga memang diperlukan adanya revisi undang-undang ini. Terkait dengan batas usia disebutkan karena memang menyerap aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini juga sejumlah pihak yang bekerja sebagai prajurit TNI, bahwa memang di usia-usia seperti rentang 60 tahun mereka semua masih bisa bekerja secara aktif selama mereka memang memiliki kapasitas. Makanya dibuka kemungkinan agar memang orang-orang yang memiliki usia produktif masih bisa tetap bekerja selama memang sesuai kapasitasnya. Dan ini kan tidak berlaku untuk semua jabatan di TNI, ada kategorinya masing-masing terkait dengan penerapan batas usia pensiun ini, sehingga memang terkait dengan urgensi dilakukan revisi undang-undang TNI tentunya masih harus ditanyakan kembali juga, karena tidak dapat dipungkiri meskipun memang mereka sudah menolak bahwa pembahasan ini terkesan terburu-buru, namun tetap saja disebutkan pula bahwa ini tidak terburu-buru karena sudah sejak lama masuk dalam prolegnas prioritas. Kemudian juga terkait yang dibahas tadi oleh Sufmi Dasko adalah anggapan bahwa rapat yang dilakukan di Hotel Fairmont pada tanggal 14 dan 15 ini dilakukan secara tertutup. Menurutnya hal tersebut tidak tertutup, Eva, karena memang awak media ini disebutkan sudah mendapatkan kabar dari beberapa hari sebelumnya bahwa akan dilangsungkan rapat, dan itu dirasa sudah menjadi cukup bukti bahwa memang rapat tersebut tidak dilakukan secara tertutup, tidak dilangsungkan secara diam-diam. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, khususnya adalah apakah RUU TNI ini benar-benar akan disahkan di rapat paripurna esok hari. Eva. Baik, kita akan nantikan apakah betul akan disahkan pada rapat esok hari dan kapan publik bisa segera mengakses draft yang masih diperbaiki beberapa frasenya. Ya, terima kasih Valerie Budianto untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.